Di tahun 2005, tepatnya bulan Agustus, Hasnah, seorang anak perempuan yang cantik, berusia 7 tahun, diajak oleh kedua orang tuanya ke sebuah desa di Bandung, tepatnya Sukabumi, untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Ketika ia melihat isi undangan tersebut, tertulis nama mempelai putri dan putra. Hasnah sama sekali tidak pernah terpikirkan, sekalipun di benaknya waktu itu, jika acara pernikahan itu berbeda dengan pernikahan pada umumnya, sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun yang namanya pernikahan, pastilah ada pesta, begitu juga dengan pernikahan yang akan dihadirinya. Malam itu, ayah dan ibunya Hasnah mengenakan pakaian layaknya orang yang akan bepergian. Karena masih anak-anak, Hasnah pun mau ikut, namun ayahnya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari desanya menuju desa tersebut hampir memakan waktu 4-5 jam. Karena memang waktu itu belum ada jalan tol, tidak seperti sekarang yang hanya dilakukan dalam 2 jam kurang saja sudah sampai. Namun yang namanya anak kecil pasti merengek meminta ikut. Hasnah pun ngotot mau ikut, dan pada akhirnya sang ayah pun menyerah dan mengiyakan rengekannya. Pada pukul 11 malam, mereka sekeluarga berangkat menggunakan mobil sewaan dengan barang bawaan yang tak banyak. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya mereka sampai pada pukul 5 pagi. Sempat singgah di salah satu masjid untuk sholat, dan bersih-bersih yang kemudian lanjut ke rumah sang pengantin. Seperti pesta pernikahan pada umumnya, menggunakan tenda, namun tidak ada pelaminannya. Jiwa penasarannya seorang anak kecil pun muncul. "Bu, katanya pergi acara nikah. Kok pengantinnya nggak ada?" tanya Hasnah kepada ibu waktu itu. Namun ibu tidak menjawab. Justru ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibu Hasnah pun mendekat dan menyalami orang tersebut, kemudian bertanya, "Pengantinnya di mana, Mbak? Boleh saya melihat?" ucap ibu Hasnah kepada orang tersebut. "Oh iya, mari Bu, silahkan. Pengantinnya sedang berada di kamar," ucap ibu itu kepada ibunya Hasnah. Lantas mereka pun masuk dengan menggandeng tangan kecilnya Hasnah. Berbeda dengan ayahnya Hasnah justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama hanya untuk pergi ke acara itu. Kemudian Hasnah dan ibunya pun masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya. Bahkan lebih mewah seperti singgasana kerajaan yang dibuat 7 tingkat tangga untuk menaiki kamarnya, dan hiasannya serba kuning. Dari sarung bantal serta tirainya, semua warna kuning. Tak lupa di sekitaran ranjang banyak bunga setaman yang bertaburan. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu, dan bagi orang yang ingin melewati, tidak boleh melewati kandang kayu tersebut. Sangat jelas kelihatan di singgasana tersebut, terlihat buaya putih dengan moncong panjang sedang berbaring. Dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya. Kemudian ibu Hasnah pun mendekat kepada ibu pemilik rumah tadi. "Bagaimana bisa sampeyan memiliki anak seorang buaya begini, Bu?" Lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam. Matanya seperti menerawang, mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu. Semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal diutarakannya. Para tamu yang berada di luar rumah pun diam dan duduk seolah ingin tahu juga tentang bagaimana asal mula buaya itu menjadi anaknya. Dengan helaan nafas panjang, ibu itu pun bercerita. Di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Provinsi Sumatera, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah yang bernama Kosim dan istrinya Ani, serta 3 orang anaknya Gandhi, Kamal, dan Ferdi. Mereka hidup seperti pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai petani kelapa, dan sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu Kosim duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu sambil menyantap singkong goreng serta teh di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, Kosim pun memutuskan untuk pergi ke kebun kelapa, yang memang pekerjaan dia sehari-hari. "Bapak pergi kerja dulu ya, Bu.
ucap Kosim dengan suara agak keras, karena istrinya sedang berada di dalam mencuci pakaian. Iya Pak, hati-hati ya, jawab Ani dari dalam rumah. Kemudian, Kosim pun pergi dengan berjalan kaki dan bekerja sebagaimana biasanya. Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya. Rutinitas Kosim yang bekerja, kemudian pulang pada sore hari. Bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja, seperti keluarga bahagia yang hidup sederhana pada umumnya. Sampai saat Ani mengandung lagi, Ani mengandung anak keempat setelah Ferdi. Di usia kandungannya yang 4 bulan, Ani ngidam seperti ibu mengandung pada umumnya. Sampai ketika di waktu malam Senin, Pak, panggil Bu Ani kepada suaminya. Ada apa, Bu? Kata suaminya. Ada apa, Bu? Si Dedek mau apa? Ucap Kosim sambil mengelus perut Ani. Ayam bakar, Pak, kata Ani. Ah, malam begini? Di mana carinya, Bu? Kata Kosim. Kemudian, Ani sedikit mengernyutkan dahinya. Potong saja ayam yang di kandang 1, Pak. Bapak bakarin di belakang. Nanti biar ibu buatin bumbunya, ucap Ani. Iya deh kalau begitu, ucap Kosim sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu, ayam sudah disembelih. Kosim pun merebus air sebentar, lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulu ayam tersebut. Setelah itu dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. Mana bumbu bakarnya, Bu? Teriak Kosim dari luar rumah. Kemudian tak lama, Gandhi pun menghampiri Kosim sambil membawa mangkuk yang berisikan bumbu bakar yang dibuat Ani tadi. Ini Pak, bumbunya, ucap Gandhi sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. Loh, kamu kok belum tidur, Nak? Ucap Kosim sambil mengambil mangkuk itu. Tadi udah tidur sih Pak sama adik-adik, tapi kebelet mau pipis. Lihat ibu ngulek bumbu. Gandhi tanyain katanya buat bakar ayam, Pak. Udah selesai pipis, ibu malah manggil, katanya kasih ke bapak. Jawab Gandhi. Ya udah, kalau gitu naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya, ucap bapaknya. Nanti aja, Pak. Gandhi mau bantu bapak sambil mengambil ranting-ranting pohon yang bertaburan di tanah. Jawab Gandhi kembali. Besok kamu mau sekolah, nanti kesiangan, Nak, ucap bapaknya lagi. Enggak kok, Pak, cuman sebentar, jawab Gandhi. Kemudian, ranting tadi terkumpul banyak, dan Kosim mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkannya. Tak lama, ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggangnya. Kemudian Kosim pun naik ke rumah sambil menggandeng Gandhi anaknya. Dilihatnya Gandhi seperti menahan kantuk. Ini Bu, ayam bakarnya, sambil memberikannya kepada Ani. Makasih ya Pak, ucap Ani. Asma melihat Gandhi yang lesu seperti seorang yang tengah mengantuk tersebut, langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera tidur. Nggak cicipin ayam bakarnya dulu kan? Kasihan tadi udah nemenin bapak bakarnya, ucap ibunya ke Gandhi. Besok pagi saja, nanti ibu tinggalin ayamnya. Biarkan dia tidur, Pak. Besok dia mau sekolah, kata Ani kepada suaminya. Gandhi yang mengantuk pun juga tidak ada selera mau makan. Lantas langsung merebahkan badannya di kasur, yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. Lalu Ani yang sedari tadi makan ayam panggang tersebut, tanpa disadari habis, tanpa menyisakan sedikit pun. Ya ampun, Ibu, katanya mau tinggalin buat Gandhi besok pagi, ucap Kosim sambil menggelengkan kepalanya. Ya, nggak tahu Pak. Ibu aja nggak sadar bisa menghabiskan ayam itu sendirian, ucap Ani. Ya udah Bu, besok beli saja di pasar. Kalau Gandhi nyariin ayam bakarnya. Sekarang ibu tidur lagi, kata Kosim kepada Ani. Iya Pak, ucap Ani sambil melangkah ke kamar yang diikuti Kosim. Di malam mereka tertidur, Kosim bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata seseorang tersebut ialah Sinamar, kakek dari Kosim. Beliau sudah meninggal lama dan berasal dari Kalimantan. Cok, kakek boleh pinjam kamu nggak? Kata kakek dalam mimpinya. Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lain.
Namun pada saat itu, Kosim menolaknya. Saya nggak mau, Kek. Saya nggak mau. Ani tengah mengandung. Kasihan Ani dan anak saya, ucap Kosim. Kemudian sang kakek terus aja memaksa Kosim hingga paginya Kosim pun terbangun. Kosim tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Ani. Karena menurutnya, mungkin itu hanyalah bunga tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti hari. Mimpi Kosim masih saja sama seperti sebelumnya. Namun pada akhirnya, kakek Kosim tersebut tidak lagi ingin meminjam Kosim. Di dalam mimpi, kakek Kosim tersebut kemudian merubah permintaannya. Jika kau tidak ingin ikut aku, kalau begitu, aku meminjam putrimu saja. Nanti aku akan kembalikan, ujar kakek kembali. Namun di dalam mimpi itu, Kosim hanya mengangguk karena dia sadar jika dia tidak mempunyai seorang anak perempuan. Tapi disadarinya jika anak yang dikandung Ani bisa jadi seorang perempuan. Dan setelah mimpi itu, Kosim masih saja tidak menceritakannya kepada Ani. Hingga suatu ketika, di mana umur kandungan Ani sudah menginjak 9 bulan, namun tanda-tanda Ani yang ingin melahirkan pun belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, kali ini Ani yang bermimpi. Di mimpi itu, Ani seperti berjalan di pinggiran sungai. Lalu dia bertemu dengan seseorang dan orang itu mengatakan, "Kamu akan melahirkan anak kembar. Namun, kamu harus mengikhlaskan salah satunya," ucap sosok itu di mimpinya. Sontak membuat Ani kaget, dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan tadi hilang, dan Ani tidak sempat melihat wajahnya, karena posisinya yang membelakangi Ani. Seketika Ani pun terbangun, dan langsung menangis. Loh, kenapa Bu? Kenapa menangis?" ucap Kosim mencoba menenangkan istrinya. "Ini loh Pak, Ibu mimpi. Katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita," ucap Ani sambil menangis. Kosim pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 4 bulan yang lalu. Katanya anak yang dikandungan ini akan kembar Pak, tambah Ani. Jangan langsung percaya Bu. Percayakan ini semua sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyi Lastri untuk cek kandungan ibu, kata Kosim. Ani hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Ibu lanjut lagi tidurnya, tambah Kosim, dan kemudian Ani pun kembali tidur. Di pagi harinya, Kosim tidak berangkat bekerja. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nyi Lastri untuk memeriksa kandungannya yang sudah cukup lumayan besar. Bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Karena dulu untuk cek kandungan itu susah jika harus ke puskesmas. Di sana tidak mempunyai alatnya. Jadi mereka pergi ke tempat Nyi Lastri karena salah satu dukun beranak di daerah itu. Setelah Nyi Lastri mengurut Ani, "Iya, memang benar. Anak ibu memang kembar," ucap Nyi Lastri. "Alhamdulillah. Gimana kondisinya sekarang?" ucap Kosim yang bertanya kepada Nyi Lastri. "Sehat-sehat saja kok. Nginap aja semalam di sini. Siapa tahu nanti malam mau melahirkan. Jadi saya tidak perlu datang jauh-jauh. Begitu juga dengan ibu," ujar Nyi Lastri. Kosim pun mengiyakan usul Nyi Lastri tersebut. "Kalau begitu, saya pulang dulu mengambil keperluan istri saya ya," ucap Kosim. Kemudian, siang itu pun Kosim pulang ke rumah untuk mengambil perlengkapan Ani, seperti baju dan kain-kain lainnya. Lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian, dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti, hingga mereka pun menginap di rumah Nyi Lastri. Setelah 1 minggu lamanya, tidak juga Ani melahirkan. Bahkan, Nyi Lastri juga heran. Apa karena yang dikandungan Ani itu anak kembar, makanya belum juga melahirkan, meskipun sudah 9 bulan. Hingga akhirnya, mereka pun pulang lagi ke rumah, karena Ani tidak juga melahirkan, dan Kosim merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai pada akhirnya, usia kandungan Ani pun menginjak 11 bulan, yaitu tepatnya pada awal April. Lalu 6 hari setelahnya,
Ani bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir. Sontak ketika dia terbangun, betapa terkejutnya dia karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak, Bapak, tolong ibu, Pak!" teriak Ani. Kosim yang tertidur di sebelah Ani langsung terbangun dan dilihatnya Ani sudah mengeluarkan darah dan langsung keluar rumah menjemput Nyilastri. Sesampainya di rumah Nyilastri, Kosim pun langsung mengetuk pintu rumah Nyilastri. Nyilastri, bukain pintunya." Kemudian, tak lama Nyilastri keluar. "Ada apa, Pak Kosim? Malam-malam begini gedor rumahku?" ucap Nyilastri yang masih dalam keadaan ngantuk. "Istriku, Nyi, istriku mau melahirkan," ucap Kosim tergesa-gesa. Kemudian Nyilastri langsung tercekat dan masuk ke dalam dan langsung mempersiapkan diri menggunakan kerudung seadanya dan langsung bergegas ke rumah Kosim. Di kamar, Ani yang sedari tadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di kamar. Dan sampai akhirnya Nyilastri datang. Dilihatnya Ani dan menginstruksikan Ani untuk segera tarik nafas. Beberapa kali Ani melakukan, tidak seorang bayi pun keluar dan perutnya masih membesar. Hingga akhirnya Nyilastri pun hanya membersihkan darah Ani dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ani. Takut sewaktu-waktu Ani bisa saja melahirkan lagi. Kejadian Ani sewaktu pendarahan itu pun selalu diingat Kosim. Dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya, karena dia yakin pasti ada kaitannya kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri mengandung. 3 hari setelahnya, malam hari, Ani kembali merasakan sakit di perutnya. Ketika itu, Kosim dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar jeritan dari Ani, Kosim pun langsung menghampiri kamar. Dan ternyata, Nyilastri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Ani. "Pelan-pelan, Bu, tarik nafas, lalu dorong," ucap Nyilastri. Ani pun mengikuti dan akhirnya anak pun lahir. Setelah itu, Nyilastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Ani sudah tidak merasakan sakit lagi dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyilastri membersihkan bayi itu, lalu kembali lagi ke dalam kamar. "Anaknya laki-laki, Bu," ucap Nyilastri. Ani mengucap syukur, begitu pula dengan Kosim. "Katanya anak saya kembar, Nyi. Kenapa sakit di perut saya sudah berhenti?" ucap Ani yang merasa sedikit khawatir. Karena memang Nyilastri juga pernah mengatakan jika dia akan memiliki anak kembar. Dia hanya takut apa yang dimimpikannya itu benar adanya. Kemudian Nyilastri memberikan bayi itu kepada Kosim dan mengecek kandungan Ani dengan diurut sedikit. Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu. Mungkin belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar, ucap Nyilastri. Kemudian, raut wajah Ani sedikit bersedih. Tapi dia tetap bahagia, walaupun hanya satu yang dilahirkan. Kosim pun mendekat kepada Ani. "Tak apa, Bu. Yang penting, anak kita lahir dalam keadaan selamat. Dan ibu juga selamat," hibur Kosim kepada Ani. Ani pun kembali tersenyum. Dan anak itu diberi nama Roni oleh Kosim. Setelah kelahiran anaknya itu, kemudian Kosim memutuskan untuk pindah dan menuju desa yang berdekatan dengan sungai. Bahkan rumahnya berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekat sungai, Kosim pun merubah profesinya. Yang dulu dia petani kelapa, kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring, karena mengikuti kebiasaan warga yang tinggal di sekitaran sungai itu. Lama kejadian sewaktu Ani melahirkannya, Ani seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya Ani tidak bisa melihat siapa sosok itu, karena yang dia lihat hanya gelap. "Ibu, aku ini anakmu, Bu." Suara itu begitu terngiang di telinganya. Namun Ani hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya, Ani tidak menceritakan itu kepada Kosim. Dia hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi biasa. Namun siapa sangka, mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang Ani alami dulu. Anehnya, Ani hanya mengalami mimpi itu ketika malam Senin dan malam Jumat.
karena sudah terlalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya itu. Di malam Jumat setelah 1 bulan kejadian, ketika di mimpi itu, Ani pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosoknya tidak bisa dia lihatnya itu. Ketika suara yang memanggil Ani dengan sebutan ibu terdengar, Ani pun menjawabnya, "Siapa kau? Kenapa memanggilku ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku," kata Ani. "Aku, anakmu, Bu. Kakek memberiku nama Nurhayati," suara sosok itu. "Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu," suara sosok itu. Ani pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. "Kenapa? Kenapa kau tidak pulang, Nak?" ucap Ani sambil menangis. "Ibu, jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu," suara sosok itu lagi. Dan seketika, suara itu lenyap dalam waktu lama. "Nak, Nak!" teriak Ani memanggil, lalu kemudian dia terbangun. Ani pun menangis. "Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya?" tanya Kosim kepada Ani yang melihat Ani terbangun dalam keadaan menangis. "Anak kita, Pak. Dia masih hidup," ucap Ani sambil menangis sesegukan. "Masih hidup? Maksud ibu siapa?" kata Kosim. "Nurhayati, Pak. Nurhayati," ucap Ani. Kosim semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nurhayati. "Istighfar, Bu. Istighfar. Ingat, kita tidak punya anak yang bernama Nurhayati," ucap Kosim. "Ada, Pak. Katanya yang menamainya Nurhayati adalah kakek," ucap Ani sembari menangis. Kosim terkejut mendengarnya. Ternyata mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya itu ada kaitannya tentang yang dialami Ani. Terus katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan, tambah Ani. Kosim pun mencoba menenangkan Ani. "Udah, Bu. Sudah. Serahkan semua kepada yang di atas. Jangan langsung percaya, Bu," ucap Kosim. Lalu kemudian Ani pun berhenti menangis. Cukup lama hening dan Kosim terlihat melamun. "Ada apa, Pak? Apa ada yang Bapak pikirkan?" ujar Ani yang melihat Kosim begitu bingung dengan lamunannya. "Nggak ada apa-apa kok, Bu. Bapak cuman teringat sewaktu kakek datang ke mimpi Bapak," ucap Kosim. Mendengar itu, Ani pun memandang Kosim dengan harap Kosim akan melanjutkan kisahnya. "Kakek Sinamar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam Bapak untuk ikut bersamanya, namun Bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya kakek bilang mau meminjam putri kita, dan Bapak hanya mengangguk karena Bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan," ucap Kosim mengakhiri kisahnya. Mendengar itu, Ani hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana dan apa yang sudah terjadi pada anak yang seharusnya dia lahirkan ke dunia itu justru tidak ada di dalam keluarganya. 6 April, Bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu itu mengalami pendarahan, dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nurhayati, putri kita, kata Kosim. Ani hanya mengangguk, meskipun di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan, dan ketika sudah hampir memiliki, malah kejadian seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Ani dan Kosim menjalani hidup sebagaimana biasanya semenjak dari mimpi itu. Ani sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya itu hampir sudah 7 tahun lamanya. Ketika di tahun 2007, tepatnya pada bulan awal Januari, di malam Kamis, Kosim pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Namun yang dilihatnya waktu itu, sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. "Kosim,
Sesuai janjiku, aku akan kembalikan anakmu. Tapi aku kembalikan dalam wujud seperti ini. Sosok itu sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. Apakah kau menerimanya? Ucap sosok itu lagi. Qasim yang melihat itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian Qasim menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas ataupun liar. Justru ketika digendong Qasim, dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan tanda tanya besar untuk Qasim. Sampai akhirnya, Qasim pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping, Ani sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata, Ani mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal Qasim pergi melaut menangkap ikan. Qasim pun beranjak dari tempat tidurnya, mencuci muka, dan mulai sholat subuh meskipun telat. Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Qasim tidak mau menceritakan perihal mimpinya, karena dia melihat Ani begitu ceria pagi itu, dan dia tidak ingin merusak senyum Ani jika dia harus menceritakan tentang mimpinya tersebut. Ketika sudah sarapan, Qasim pun pamit. Bapak, pergi melaut dulu ya bu, ucap Qasim sambil menyodorkan tangan kanannya, dan kemudian disambut Ani yang langsung mencium tangan Qasim. Iya pak, hati-hati ya, ucap Ani kepada Qasim. Kemudian, Qasim pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya tersebut. Hari itu, Ani yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya dibuat heran. Karena dari pagi hingga siang hari, terlihat seseorang mondar-mandir melewati rumahnya, seperti ingin mencari sesuatu, namun tidak mau mendekat. Karena Ani merasa takut, dia pun menutup pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membuka pintu sampai Qasim pulang. Hingga pada siang hari, tepatnya pukul jam 2 siang, Qasim pun pulang lebih cepat dari biasanya, karena hasil tangkapannya hari ini melimpah, sehingga perahu yang digunakannya untuk menjaring telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri, karena sebelum itu, dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai ke rumah. Assalamualaikum, Bapak pulang, ucap Qasim sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, ucap Ani dari dalam sambil menuju pintu lalu membukanya. Tumben Bapak pulang cepat hari ini, tanya Ani kepada Qasim. Alhamdulillah bu, hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Nih, uang hasil dari menjual ikan tadi, ucap Qasim sambil menyodorkan uang dari sakunya. Kemudian Ani pun mengambil uang itu dan menyimpannya. Qasim pun duduk di depan teras rumahnya. Ani masuk dan membuatkan kopi untuk Qasim. Ketika Qasim duduk di depan, orang yang tadi mondar-mandir di rumahnya itu lewat lagi. Qasim pun memperhatikan orang tersebut. Kemudian tak lama, orang itu bergegas pergi. Ada apa dengan orang itu? Gumam Qasim di dalam hati. Tak lama, Ani pun keluar dengan membawa secangkir kopi. Ini pak, diminum dulu, ucap Ani sambil menaruh kopi di lantai tepat di depan Qasim. Terima kasih ya bu. Oh ya, tadi itu siapa ya bu? Lewat depan rumah kita. Ketika bapak pandang, dia bergegas pergi, tanya Qasim kepada Ani. Iya, ibu juga gak tahu pak. Justru orang itu dari pagi mondar-mandir melewati rumah kita. Seperti ada yang dia cari, namun tidak berani mendekat, ucap Ani sedikit mengadu kepada Qasim. Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita bu, ucap Qasim menenangkan Ani dari rasa takutnya. Tak lama Qasim duduk di depan teras. Orang yang tadi itu pun datang menghampiri rumah Qasim, namun tidak sendiri. Dia berdua dengan seseorang yang dilihat dari pakaian seperti orang pintar. Terlihat batu cincin di tangannya. Assalamualaikum, ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Qasim. Waalaikumsalam, ujar Qasim sambil menyambut tangan orang tersebut, kemudian diikuti orang satunya lagi.
Sebelumnya, saya minta maaf jika membuat Bapak ataupun istri Bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini, kata orang tersebut sambil menepuk pundak orang yang satu lagi yang dia katakan sebagai muridnya itu. Sebenarnya, sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak. Namun, dia malu untuk bertanya secara langsung, ujar orang tersebut. Oh, begitu. Lalu, nama Bapak siapa? Dan ada tujuan apa ingin menemui saya? Ucap Qasim kepada orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Jaka. Dan ini anak murid saya, Udin. Sebenarnya, kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan. Ucap orang tersebut yang membuat Qasim penasaran. Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya apa? Kata Qasim. Kemudian, Jaka pun duduk, lalu menghidupkan rokoknya, kemudian menghisap panjang rokok itu, lalu dihembuskannya. Sebelum Jaka berbicara, tiba-tiba Ani keluar dari rumah dan melihat Udin dengan tatapan sinis. Dia orangnya, Pak, yang mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita, ucap Qasim sambil menunjuk Udin. Ibu, jangan salah paham dulu. Mereka tidak berniat jahat kok, ucap Qasim. Maafkan anak murid saya, Bu. Biarkan saya menjelaskan satulah sebentar. Udin, minta maaf dulu sama Ibu Ani, ujar Jaka sambil menyuruh anak muridnya itu. Udin pun berdiri, kemudian meminta maaf kepada Ani dan Qasim sekaligus. Bu, buatkan minum untuk tamu kita ini, perintah Qasim kepada Ani. Kemudian Ani pun masuk membuatkan 2 cangkir kopi, kemudian keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. Diminum dulu kopinya, ucap Qasim. Iya Pak, terima kasih, jawab Jaka. Ani pun ikut duduk di sebelah Qasim sambil berbincang tentang asal Jaka. Yang mana Jaka ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kotanya. Dia menempa ilmu dari tanah kelahirannya. Beliau pun memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Qasim pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Jaka tersebut. Oh ya Pak, kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan. Pesan dari siapa ya? Kata Qasim. Jaka pun menyesap kopi, lalu terdiam sejenak. Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Namun, saya tidak tahu namanya. Namun saya begitu mengingat wajahnya, ucap Jaka sambil menunjukkan cincin yang digunakannya. Karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa tersebut telah dibuat menjadi cincin oleh Jaka. Bisa ambilkan saya kertas dan pensil, ucap Jaka kepada Ani. Ani pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Lalu Ani keluar membawa barang yang diminta oleh Jaka itu. Jaka pun mengambil dan memberikannya kepada Udin. Kemudian dia berdiri, lalu seperti membaca mantra dan menepuknya ke Udin. Spontan, Udin pun langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas tadi. Tampak seperti acak, namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Jaka memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak jelas. Ini, apakah Bapak mengenalinya? Ucap Jaka sambil menunjukkannya kepada Qasim. Qasim pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya Sinamar. Ini kakek saya, Pak. Memang, malam tadi, beliau datang ke mimpi saya dan memberikan sesuatu, ucap Qasim kepada Jaka. Mungkin, mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan saya ini. Beliau mengatakan, jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini, ucap Jaka sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya itu. Lalu, beliau mengatakan, jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya,
dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncongnya yang panjang. Ucap Jaka kepada Qasim kembali. Kemudian, Qasim teringat dengan mimpinya, di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya, beliau ingin membawa saya, dan saya menolaknya. Lalu, tak lama, beliau mengatakan, jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar, saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya. Ucap Qasim sambil menceritakan tentang mimpinya 9 tahun silam. Hingga Qasim menceritakan tentang kandungan Ani yang aneh karena mengandung selama 11 bulan, serta malam perdarahan Ani sebelum melahirkan anaknya yang bernama Roni. Kemudian Jaka kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya, lalu mengatakan, "Sepertinya buaya putih itu adalah anak bapak yang telah dipinjamnya," kata Jaka. "Bagaimana bisa, Pak? Kenapa berwujud buaya?" ujar Qasim yang sedikit terkejut. Ani yang mendengarkan apa yang dikatakan Jaka tadi hanya bisa terdiam. Namun setelah itu, dia pun mulai berbicara. "Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya," ujar Ani kepada Jaka. Qasim yang mendengar itu pun tidak bisa membantah, karena jika Ani menerima, dia pun harus juga menerima, walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga. Karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. "Baiklah, Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang," ucap Jaka, dan langsung memuntungkan rokoknya ke asbak. Setelah itu, Jaka pun pamit untuk pulang, karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Sebelum pergi, Jaka menyampaikan pesan kepada Qasim. "Besok, Bapak, saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang yang disebut sebagai wujud anak Bapak itu," ucap Jaka. "Baik, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan pesan ini," ucap Qasim kepada Jaka. Jaka pun pamit dan mengucapkan salam. Tak lama setelah Jaka pergi, Qasim pun melamun dan disadarkan oleh Ani. "Kenapa, Pak? Jangan dipikirkan. Kita terima saja jika itu anak kita," ucap Ani sambil menepuk pundak Qasim. "Bapak hanya terpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita," ucap Qasim yang tampak sedikit murung. "Semoga ada hikmahnya, Pak. Kita terima saja takdir ini," ucap Ani sambil meyakinkan Qasim sambil tersenyum. Lalu Qasim memandang Ani dan membalas senyumnya. Petang pun berganti malam. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh di malam yang Qasim melewati. Begitu pula dengan Ani. Hingga pagi hari, mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Namun kali ini, Qasim tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Ani untuk meringankan beban Ani sedikit. Sesekali Qasim mengitari sungai, melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan Jaka kemarin akan datang. Hingga siang hari, dia tidak juga menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Qasim langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. "Gimana, Pak? Sudah temu?" kata Ani. "Gak ada, Bu. Bapak sudah telusuri sungai, namun tidak menemukan buaya. Sungai itu kan memang tidak dihuni buaya. Selama Bapak mencari ikan juga gak pernah ketemu, Bu," ucap Qasim yang mulai tidak percaya kepada pesan Jaka semalam. "Ya udah kalau begitu, Pak. Makan dulu." Ani pun mengambil piring dan memberikannya kepada Qasim, juga anak-anaknya yang baru pulang sekolah. Setelah makan, Qasim pun beristirahat, sementara Ani duduk di teras rumah. Lalu pada pukul 3 sore, Ani seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya.
Ani tidak memperhatikan dengan jelas. Dia hanya melihat rerumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat. Dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang, sejenis buaya muara. Pak, cepat sini, dia datang!" teriak Ani sambil memperhatikan buaya itu. Kosim yang mendengar itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. "Mana, Bu? Mana?" kata Kosim. "Itu, Pak, Nurhayati sudah datang." Ucap Ani terdengar seperti haru, namun tidak menangis. Melihat buaya itu, awalnya Kosim takut untuk memegangnya. Setelah dia coba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif ketika dipegang. "Cepat gendong, Pak, bawa ke rumah," ucap Ani. "Tunggu dulu, Bu, nanti kalau Bapak digigit gimana?" ujar Kosim yang sedikit merasa takut. Namun siapa sangka, naluri seorang ibu kuat dan dia yakin tidak akan apa-apa dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Ani pun segera menggendong buaya itu. Tanpa menghiraukan rasa takut, Kosim lalu masuk ke dalam rumah dan diikuti Kosim yang merasa sedikit malu. "Kita letakkan di mana dulu, Pak?" kata Ani. "Letakkan di baskom besar aja dulu, Bu. Besok Bapak akan buatkan kamar khusus untuk Nurhayati," ucap Kosim. Kemudian diletakkanlah buaya itu di dalam baskom. Keesokan harinya, Kosim pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya yang seekor buaya itu. Kamarnya hanyalah ranjang yang agak rendah dan terdapat bak mandi yang dibuatnya dari keramik untuk mandi buaya itu. Lalu setiap sisi kamar dibuatkannya kandang seperti penghalang. Sudah 1 minggu, Kosim dan Ani memelihara buaya itu. Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu, karena pada umumnya buaya akan makan ayam mentah ataupun sejenis daging lainnya, namun tidak dengan putrinya ini. Berulang kali Ani meletakkan daging ayam mentah di sebelah buaya itu, namun tidak juga dimakan olehnya. "Gimana ini, Pak? Belum dimakan juga. Dari pertama kita ketemu sampai sekarang Nurhayati tidak makan sedikit pun," ucap Ani yang sedikit khawatir. "Ya, nggak tahu, Bu. Coba Ibu ingat-ingat, sewaktu mengandung kemarin suka makan apa?" ucap Kosim. Kemudian Ani pun teringat, dia pernah ngidam mau ayam bakar sewaktu malam Kamis. Bahkan setiap malam Kamis dan malam Jumat, Ani selalu menyuruh Kosim untuk membeli ayam bakar. "Oh iya, Pak, dulu Ibu kan pernah minta bakarkan ayam sewaktu mengandung, karena sudah larut malam untuk membeli ke pasar," ucap Ani mengingat kejadian dulu. Iya, Bu, Ibu juga sering minta belikan ayam bakar ketika Bapak ke pasar," jawab Kosim. "Kalau begitu, coba kasih ayam bakar saja, Pak. Siapa tahu Nurhayati mau makan," ucap Ani. "Iya, Bu, Bapak ke pasar dulu ya," ucap Kosim sambil menggunakan bajunya dan pergi keluar. Tak lama, Kosim pun pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali dia letakkan di hadapan Nurhayati, namun tidak juga dimakannya. "Tunggu sampai besok saja, Pak. Malam ini kan malam Selasa. Siapa tahu dia makannya mengikuti Ibu sewaktu ngidam dulu," ucap Ani kepada Kosim. Kosim hanya membalas dengan mengangguk sambil memperhatikan Nurhayati. Hingga malam pun tiba. Benar saja, ayam yang dibeli Kosim tadi perlahan dilahap Nur. Ani yang sedari tadi memperhatikan Nurhayati pun tersenyum melihat anaknya makan. Meskipun dalam keadaan tubuh buaya, Ani tetap menyayangi anaknya tersebut. Pagi harinya, seperti biasa, Kosim pun kembali pergi melaut. Sementara Ani di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika cahaya matahari mulai terang, Ani pun berpikir jika Nurhayati mau larangan. Karena memang buaya identik dengan larangan di matahari. "Kamu pasti mau menghalangkan. Ini, Ibu bukain jendelanya, biar sinar matahari bisa masuk," ucap Ani sendiri. Yakin jika Nurhayati mengerti ucapannya. Kemudian dibukakannya jendela dari kamar Nurhayati tersebut, hingga sinarnya mengenai Nurhayati. Namun Nurhayati justru menjauh dari sinar itu, ke tempat yang lebih teduh.
"Lah, kenapa nak? Tak mau larangan?" Pertanyaan Ani hanya dibalas oleh Nurhayati dengan membentokkan mencongnya ke bak mandi yang biasa Nurhayati gunakan. "Ya udah, kalau begitu, ibu tutup lagi jendelanya," ucap Ani berikan perhatian kepada Nurhayati. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Qasim dan Ani memelihara buaya pun tersebar di desa. Ada sebagian orang yang menganggap itu tidak wajar, dan juga yang menganggap jika itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Ani dan Qasim untuk menanyakan hal tersebut. Qasim maupun Ani menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang yang sebagian percaya, namun ada sebagian yang menghina, bahkan mengejek mereka. Namun Ani yakin jika semua ini akan ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati. Ani sering didatangi Nurhayati di dalam mimpinya. Mimpinya hanya mimpi biasa, tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpi, Ani seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan pada umumnya, meskipun di dunia nyata, raganya berbentuk buaya. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang datang, bahkan dari luar desa, hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Meskipun awalnya Qasim dan Ani sedikit kaku menjelaskannya, karena terlalu sering, akhirnya dia mulai terbiasa dengan pertanyaan bagaimana dia bisa memiliki seekor anak buaya. Tahun ke tahun mereka menghadapi banyak tamu yang datang, bahkan sampai ada yang meminta air mandi bekas buaya tersebut dengan macam-macam keyakinan. Lama waktu berlalu, sehingga pada tahun 2007, hari Kamis, di waktu maghrib sehabis maghrib, seorang wanita kesurupan saat para warga sedang berada di rumah Ani, yang seperti biasa ingin tahu tentang Nurhayati. Wanita yang kesurupan ini tak lain ialah orang kampung mereka, dan bukan dari pendatang dari luar desa. "Assalamualaikum Pak, Bu." Wanita yang kesurupan ini langsung menyalami tangan Qasim dan Ani, dan ternyata yang merasukinya adalah Nurhayati. "Waalaikumsalam," serentak ucap Qasim dan Ani. Pada saat itu, wanita yang kesurupan itu tampak duduk dengan melipat kakinya dengan mata terpejam. "Sekarang, umur saya sudah 16 tahun, Pak. Bu, saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya?" ucap Nurhayati yang berbicara melalui perempuan yang kesurupan itu. "Menikah? Sama siapa, Nak?" ucap Qasim. "Dengan Haji Basit. Dia adalah temanku sedari kecil. Wujudnya adalah seekor ular, Pak. Dan dia berasal dari Kalimantan, yang sama seperti kakek," ucap Nurhayati. Mendengar itu, Qasim dan Ani sedikit terkejut. Yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana dia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata. Karena tidak mungkin rasanya orang akan percaya, apalagi yang akan datang. Yang ada, nanti disangka malah dia orang gila. Tak lama setelah mengatakan itu, wanita yang dirasuki Nurhayati, suaranya berubah seperti suara laki-laki yang terdengar agak berat. "Saya Basit bin Ahmad. Apa yang diputri Bapak itu memang benar. Saya katakan akan menikah dengan anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak?" ucap Basit yang berbicara melalui wanita yang kesurupan tadi. Sejenak Qasim berpikir, "Saya minta 10 juta. Gimana, Bu? Cukup kan?" tanya Qasim kepada Ani. Ani pun hanya mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, Pak. Bu, saya menyanggupinya. Namun, tentunya uang itu tidak bisa saya kirimkan secara langsung dengan cara menerbangkan uang-uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bekerja," ucap Basit. Qasim hanya mengangguk, seolah dia paham apa yang dimaksud dari Basit. "Sebelum saya pergi,
Saya mau mengajukan syarat. Boleh, Pak, ucap Basit kembali. Kosim pun merasa bingung. Kemudian menanyakan maksud dari syarat yang ingin ditanyakan oleh calon menantunya itu. Apa syaratnya, Nak? Ucap Kosim. Untuk memperpanjang kamar pengantin kami, layaknya kamar pengantin manusia, ucap Basit kembali. Lalu, dalam kamar pengantin harus dibuat seperti singgasana kerajaan yang dibuat dengan 7 tingkat tangga, dan buatlah hiasannya serba kuning karena takut terjadi apa-apa, ucap Basit kembali. Karena takut terjadi apa-apa, Kosim pun menyanggupi syarat dari dasar tersebut. Baiklah, Nak, akan saya atur sebaik mungkin, seperti permintaan kamu, ucap Kosim, yang kemudian Basit pamit. Lalu wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. Ambillah air putih, Bu, perintah Kosim kepada Ani. Ani pun langsung menuju dapur, lalu kembali dengan membawa segelas air putih dan diberikan kepada wanita itu. Diminum dulu, Bu. Iya, terima kasih, ucap wanita itu yang masih memulihkan kesadarannya. Mohon maaf ya, Bu, tadi raga Ibu dipinjam sebentar sama anak saya. Apa tubuh Ibu ada yang sakit? Tanya Ani kepada wanita itu. Lalu wanita itu termenung sebentar. Gak apa-apa kok, Bu, cuman kepala saya aja agak pusing, ucap wanita tadi. Ani dan Kosim minta maaf sekali lagi karena merasa tidak enak dengan wanita itu. Waktu pun berlalu. Rencana pernikahan Nurhayati, anaknya Kosim yang berwujud buaya itu pun tersebar hampir satu provinsi. Tak banyak yang melanggar, karena memang secara logika ini sangat tidak mungkin. Sebelum pernikahan itu dilakukan, Kosim sekeluarga pindah keluar kota, tepatnya di Sukabumi. Menjelang akad, yang mana tanggalnya sudah ditentukan bertepatan awal tahun 2008, begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Kosim pun mulai mempersiapkan hal tentang perencanaan pesta itu. Karena pesta itu sekalian dengan acara khatam anaknya Roni yang diyakini sebagai kembaran Nurhayati. Hingga pada bulan Desember akhir, Ani pun mulai menyebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak. Namun undangan itu hampir diketahui banyak orang karena penyampaian dari mulut ke mulut. Warga yang melawan transaksi itu melaporkannya kepada kepala desa agar Kosim membatalkan pesta yang akan digelar nanti. Puncaknya ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan itu mulai datang ke rumah dan mulai memasang tenda yang membuat warga semakin resah. 2 hari sebelumnya, Kosim sempat menelepon polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya ini merasakan warga setempat. Untuk itu, Kosim pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan musyawarah pimpinan kecamatan yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. Kami menolak tentang rencana pernikahan Nurhayati yang berbentuk buaya, serta dasar yang tanpa wujud itu hanya dikatakan berwujud ular. Jangan sampai hal semacam itu menjadikan orang-orang awam menuju kesirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Anda membatalkan pernikahan ini. Namun untuk khataman anak Bapak yang bernama Roni tidak masalah, ucap seorang tokoh agama yang waktu itu masuk dalam puspika. Lalu para tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Kosim hanya bisa terdiam, karena membenarkan perihal putri itu pun tidak mungkin rasanya orang bisa percaya, karena memang sulit diterima dengan logika. Tak lama kepala polisi, sebut saja Pak Syarif, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Kosim, kami pihak Kapolsek membenarkan jika Pak Kosim harus membatalkan pesta pernikahan itu, kecuali acara khatam tersebut. Pak Kosim
harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan warga. Sekian dan terima kasih. Keputusan dari polisi itu hanya bisa terima Qasim, dan Muspika pun dibubarkan. Qasim pun pulang dengan wajah lesu. Sesampai di rumah, ternyata Jaka sudah ada di rumahnya. Dia tengah berkomunikasi dengan Ani yang juga menunggu kepulangan Qasim. Akhirnya Pak Qasim pulang. Besok adalah hari pernikahan Nurhayati dan akan dilakukan di alamnya mereka, ucap Jaka. Dan Qasim tetap memasang wajah lesu karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepolisian. Ada apa, Pak? Bagaimana acara pertemuan Muspika tadi? Ujar Ani yang menyadari jika Qasim sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita tentang kerasnya oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Ucap Qasim dengan nada lesu. Ani hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan karena semua persetujuan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nurhayati tidak menikah di dunia nyata. Jadi, tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahnya. Pestanya tetap dibuat, namun dengan alasan acara katamnya Roni, ucap Jaka yang mendengar keluhan dari Qasim tersebut. Mendengar itu sedikit lega, namun Ani penasaran bagaimana penanganan pernikahan anaknya itu. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya, Pak? Ucap Qasim. Besok saya akan datang membuka batin Pak Qasim dan Bu Ani. Namun perwakilan diserahkan kepada bangsa mereka. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat, ucap Jaka. Baiklah kalau begitu, Pak. Asalkan semua berjalan lancar, jawab Qasim. Oke, besok saya akan datang lagi ke sini. Urusan tenda serta pelaminan jangan dibatalkan, ucap Jaka. Qasim dan Ani hanya mengangguk. Kemudian Jaka pun berpamitan pulang. Saya pulang dulu, Pak, Bu. Assalamualaikum, ucap Jaka. Waalaikumsalam, jawab Qasim. Hari itu berlalu terasa sangat cepat. Hingga keesokan harinya, di pagi hari, Qasim dan Ani menunggu kedatangan Jaka. Namun Jaka tak kunjung datang. Qasim pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu, berharap Jaka segera datang. Aduh, kenapa Pak Jaka belum datang juga? Ucap Qasim. Sabar, Pak. Mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga, jawab Ani. Lalu tak lama, Jaka pun datang pada siang hari. Maaf, Pak, saya agak telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka. Dan baru saya temukan, kelihatannya jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarannya lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja. Karena makhluk yang menghadiri acara mereka semuanya tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya, ucap Jaka yang waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baiklah, Pak, lakukanlah yang terbaik, kata Qasim. Jaka mengangguk lalu berkata, tolong lepaskan kamar kosong, hanya untuk kita bertiga, ucap Jaka. Baik, Pak, kapan kita mulai ke sana? Tanya Qasim kepada Jaka. Nanti saja, sebelum jam 2 siang, jawab Jaka. Hingga jam pun menunjukkan jam 2 kurang 20 menit. Jaka pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari, Pak, Bu, kita mulai melihat akadnya. Iya. Kesini kamarnya, ucap Ani yang berjalan menuju kamar yang telah disediakan. Diikuti Qasim dan Jaka. Lalu setelah itu, Jaka pun duduk bersila di lantai, diikuti Ani dan Qasim. Kemudian, Jaka seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing Bapak Qasim dan Ibu Ani pegang ini. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinamar
menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu, ucap Jaka sambil memberikan mereka masing-masing satu sisik. Kosim dan Ani pun meraih sisik itu. Jika bapak ataupun ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas, sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba, ucap Jaka. Kosim dan Ani pun mengangguk, mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Jaka. Jaka pun merapal mantra, lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam. Ketika Kosim membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana. Namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang sangat ramai, berpakaian baju adat seperti zaman dulu, dan semua seperti manusia biasa. Baru saja Kosim ingin menanyakan sesuatu kepada Jaka, namun Jaka mengetahui apa yang ingin dikatakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita, jadi jangan terlalu dekat, atau mereka akan berubah wujud asli mereka, kata Jaka. Kosim pun terdiam. Dilihatnya ada seorang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning, yang terlihat sangat tampan, sedang duduk berhadapan dengan seorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengusulkan ijab kabul. Tak lama, terlihat wanita bergaun pengantin yang berwarna kuning dengan wajah tertutup kain putih transparan mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Kosim dan Ani tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit, Pak Jaka. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini, ucap Kosim yang sedikit penasaran. Lebih baik jangan, Pak. Nanti mereka akan berubah wujud jika mereka menyadari kehadiran kita, ucap Jaka yang sedikit mengingatkan Kosim. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini, ucap Kosim sambil menunjukkan sisik yang diberikan Jaka sebelum melepas sukma tadi. Kemudian Kosim berjalan maju yang mengikuti Ani. Setelah cukup dekat, barulah dia bisa mendengar apa yang terjadi. Kosim dan Ani begitu terkagum melihat putri yang berwujud manusia itu begitu cantik. Begitu pula menantunya itu. Namun sayangnya, ini hanyalah alam gaib yang tidak nyata. Terlihat pengucapan ijab kabul pun telah sah, diucapkan oleh Basit waktu itu. Kemudian Basit mencium kening Nurhayati. Tak lama setelah itu, ternyata ada yang menyadari kehadiran Kosim dan Ani. Sontak, Jaka pun langsung berteriak, Lepaskan susuk itu, Pak!" teriak Jaka. Seketika, semua orang yang hadir di sana berubah pada wujudnya yang sebenarnya. Ada yang bentuknya bermacam-macam dari kerbau, banteng, monyet, kalajengking. Namun anehnya, bentuknya sebagai manusia dan sebagian hewan. Ani yang tidak kuat sontak langsung melepaskan sisik itu. Seketika Ani pun menghilang, sementara Kosim masih menggenggam saja sisik itu. Dia masih memperhatikan Nurhayati yang dililit ular. Perlahan, Nurhayati pun berubah menjadi buaya yang menatap Kosim seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Di kamar, Ani terengah-engah menahan nafas karena masih kaget melihat makhluk-makhluk aneh itu. Sementara Kosim masih saja dengan keadaan mata terpejam. "Cepat kembali, Pak. Kok masih di sana?" ucap Ani yang sedikit khawatir terhadap Kosim. Kemudian, Jaka tiba-tiba meraih tangan Kosim dengan cepat, melepaskan sisik itu di tangannya. Kemudian tak lama, Kosim pun tersadar. Ani menangis sambil memeluk Kosim. "Kenapa, Bu? Bapak tidak apa-apa kok. Ternyata mereka baik-baik saja," kata Kosim. Mendengar itu, Jaka pun mengingatkannya. "Jangan sampai Bapak terperdaya," kata Jaka. Kosim pun diam cukup lama. Sampai akhirnya, Jaka pun mengajak mereka keluar dari kamar itu. Kemudian Jaka berpamitan dengan Kosim dan Ani. "Besok, apapun yang terjadi, jangan membatalkan acara ya, Pak. Karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan
jika sempat dibatalkan. Kedoknya, kataman anak bapak saja, biar warga tidak marah, ucap Jaka sebelum pamit pulang. Hingga seperti rencana, keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, para dekor pelaminan serta pemasangan tenda mulai berdatangan. Para warga yang melihat mulai memanggil kepala desa, hingga kepala desa pun datang, yang diikuti beberapa warga. "Assalamualaikum Pak Kosim," ucap kepala desa sambil memanggil Kosim beberapa kali. "Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak?" kata Kosim. "Pak Kosim, bukannya sudah disetujui di Muspika jika acara pesta akan dibatalkan?" kata kepala desa. "Iya, memang saya batalkan Pak. Ini acaranya hanyalah kataman Roni," ucap Kosim. Lantas ketika saya minta batal memasang pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi mau tidak mau saya terima Pak, ucap Kosim yang mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. "Oh, jadi begitu. Ya sudah. Kalau begitu, para warga silakan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Kosim kan?" ucap kepala desa waktu itu. Tak lama, para warga pun bubar. "Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak," ucap kepala desa berpamitan dengan Kosim. "Iya Pak, silahkan," jawab Kosim. Tak lama, kepala desa meninggalkan rumahnya. Kosim pun menghela nafas lega, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ani tengah duduk di kamarnya Nurhayati. "Gimana Pak? Apa tanggapan kepala desa?" ucap Ani yang penasaran. "Mereka mengizinkannya Bu. Namun kemungkinannya para warga di sini tidak akan ada yang datang di hari pesta nanti, tepatnya hari Jumat," ucap Kosim sedikit kecewa. Ani kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. "Tak apalah Pak, mungkin itu ujiannya. Kita cukup sabar saja," ucap Ani. Lalu Kosim hanya mengangguk, tak berucap kata-kata lagi. "Begitulah ceritanya Bu. Saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini. Ternyata sangat ramai, meski yang datang dari luar desa," ucap seorang ibu yang biasa dipanggil Ani itu. Kemudian para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi, mulai banyak yang berdiri. Ada yang sebagian keluar, lalu berpamitan dengan ibu Ani. Sementara ibunya Hasnah yang penasaran ingin memegang Nurhayati mendekat lagi kepada ibu Ani untuk meminta izin. "Bu, bolehkah saya memegang Nurhayati?" "Silahkan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya," ucap ibu itu yang langsung menuntun dia ke arahnya. Ibunya Hasnah memegang tangannya, dan Hasnah pun mengikutinya. Sesampainya di atas, buaya itu tetap terlihat tenang, dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibunya Hasnah mulai membelai tubuh buaya itu, Hasnah pun ikut memegangnya. Tangannya terasa bergemetar ketika mulai menyentuhnya. Namun setelah itu, Hasnah pun mengajak ibunya untuk cepat keluar dari kamar itu. "Ibu, cepetan kita pulang. Bapak di luar udah nungguin," ucap waktu itu mencoba memberi alasan agar ibu Ani tidak curiga. Ibunya Hasnah pun hanya mengangguk dan mulai mengajak Bu Ani turun dan meninggalkan Nurhayati. "Terima kasih Bu, telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga ibu selalu diberikan keberkahan tentang peristiwa ini," kata ibunya Hasnah. "Iya Bu, sama-sama. Lain waktu silahkan berkunjung ke sini lagi," ucap ibu Ani dengan senyum. Kemudian Hasnah dan ibunya keluar dari rumah itu dan mencari ayahnya untuk segera pulang. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah hingga sampai di rumah pada malam hari. Hasnah yang terlalu lelah kemudian merebahkan tubuhnya di kamar. Dilihatnya, ibunya Hasnah tengah menceritakan tentang apa yang didengarnya dari ibu Ani itu. Hasnah tidak menghiraukannya, karena waktu itu masih belum peduli. Yang ia dengar dari ucapan ayahnya saat itu, dia mengatakan, "Jangan percaya akan hal yang gaib begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya untuk tidak mempercayai Tuhan." Bahkan hingga saat ini,
Banyak orang datang berkunjung ke rumah Ibu Ani tersebut, melihat secara langsung buaya itu. Ada yang karena penasaran, ataupun meminta air bekas mandi buaya itu, yang katanya bisa menyembuhkan luka, ataupun sebagai penglaris usaha. Tergantung dari niat. Namun alangkah baiknya, apapun itu, janganlah sesekali kita langsung percaya, karena kekayaan ataupun keamanan itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.